Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Handayani, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Di video kali ini saya akan menceritakan secara singkat tentang sejarah buntut pesantren Cirebon. Pondok Buntut Pesantren yang berada di wilayah timur Cirebon didirikan oleh Kiai Haji Muqayyim bin Abdul Hadi pada tahun 1750. Pesantren ini merupakan sebuah bentuk kekecewaan Mbah Muqayyim yang sebelumnya menjabat sebagai penghulu di Keraton Kanoman Cirebon karena keberpihakan pihak keraton terhadap kolonial Belanda. Mbah Muqayyim akhirnya memilih untuk keluar dari keraton dan mendirikan pesantren Buntut. Mbah Muqayyim, pendiri Pondok Buntut Pesantren, dia merupakan cucu dari Ki Lebeh Mangkunegara Warbita yang merupakan santri Sultan Demak Abdul Fattah. Ki Lebeh juga pernah menyantri ke Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Ki Lebeh memiliki anak bernama Abdul Hadi dari pernikahannya dengan Nyi Gede Kerangkeng. Abdul Hadi yang disebut juga dengan Anjasmara ini menikah dengan Anjasmani dan lahirlah Mbah Muqayyim. Dari situlah Mbah Muqayyim kemudian mendirikan Pondok Buntut Pesantren pertama kali di Cimariti, Dauhan Sela, Desa Buntut, sekitar 500 meter dari Buntut Pesantren saat ini. Konon, nama Buntut berasal dari peristiwa penculikan putri Raja Galuh bernama Putri Dewi Arumsari oleh Buto Ijo saat berbulan madu bersama suaminya Pangeran Legawa Putri Ki Ageng Sela. Sang putri yang sedang mandi saat itu tiba-tiba diculik oleh Buto Ijo. Si raksasa kemudian membawa Putri Arumsari ke hutan Karenda Wahana. Lokasi itu diperkirakan sekarang menjadi tempat Pondok Pesantren Buntut berada. Di wilayah itu terjadi perkelahian antara Buto Ijo dengan Pangeran Legawa. Perkelahian itu dimenangkan sang pangeran yang bisa membinasakan penculik istrinya. Usai perkelahian itu, mereka hendak kembali pulang ke istana. Pangeran Legawa ternyata tersangkut akar pohon duku, sehingga keduanya terjatuh. Anehnya, setelah peristiwa tersebut, Pangeran Legawa maupun Putri Harumsari tidak mengetahui arah jalan pulang. Setelah kelelahan mencari jalan pulang, suami istri itu memutuskan untuk tinggal di wilayah tersebut dan membuat pesenggarahan dengan nama Buntut atau Buntut. Setelah berdirinya Buntut Pesantren, tak berapa lama banyak orang berdatangan untuk mengaji berbagai ilmu kepada Mbah Muqayyim. Namun pesantren itu diketahui oleh Belanda. Khawatir akan mengobarkan pemberontakan, Belanda pun menyerangnya. Tiba di pesantren, Belanda tak mendapati siapapun di sana. Mbah Muqayyim dan seluruh pesantrinya sudah mengetahui rencana penyerangan tersebut, sehingga Mbah Muqayyim berkelana lagi. Pesantren yang sudah tak berpenghuni itu lalu dibakar oleh Belanda. Sesuai berkelana ke berbagai daerah, yakni Tuk Cirebon, Pemalang, dan Aceh, Mbah Muqayyim kembali lagi ke Buntut atas permintaan tamu dari Kesultanan Cirebon untuk mengatasi penyakit yang mewabah di Cirebon. Mbah Muqayyim mengajukan dua syarat, yakni dipulangkannya kembali Pangeran Kanoman dan penguasa mendirikan masjid di wilayah Cirebon. Dua syarat itu langsung dikabulkan Belanda. Akhirnya ia kembali ke Buntut dan merintis kembali pesantren yang sempat ditinggalkannya selama beberapa tahun. Pondok yang di sini itu setelah beliau dari yang pertama mendirikan, yaitu kalau dari posisi yang sekarang itu sekitar 1 kilo lah, itu di daerah Dauhan Sela namanya. Di situ ada peninggalannya berupa kuburan santrinya yang meninggal dan dikubur di situ. Makanya dikenal dengan makam santri daerah situ itu. Nah, kenapa Mbah Muqayyim itu pindah? Ya karena ketidaksetujuan itu kemudian dikejar-kejar Belanda, sehingga kemudian pesantrennya dibakar.
Maka kemudian Mbah Mukoyim Ahmad Yusron Bainullah, kelahiran 16 Oktober 1998, merupakan santri kepercayaan dari salah satu kiai buntut pesantren. Dan Imam Haramain, kelahiran 4 Maret 1998, merupakan ketua asrama Nur Arwani, salah satu pondok buntut pesantren Cirebon sekarang. Mereka membenarkan sejarah yang berdasarkan sumber tulis atau informasi yang saya cari mengenai buntut pesantren. Mungkin hanya sedikit tambahan dari mereka bahwasannya buntut pesantren adalah perkampungan pesantren yang di dalamnya banyak berdiri pesantren. Lebih dari 50 pesantren dengan nama dan ukuran yang berbeda-beda telah berdiri di kampung buntut pesantren. Secara administrasi, kampung buntut pesantren wilayahnya masuk pada wilayah 2 desa, yaitu Desa Buntet dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa sebelum mendirikan pesantren Buntet, Mbah Mukoyim terlebih dahulu berpuasa selama 12 tahun yang terbagi dalam 4 bagian. 3 tahun pertama beliau berpuasa untuk diri beliau sendiri, 3 tahun kedua beliau berpuasa untuk anak cucunya, 3 tahun ketiga beliau berpuasa untuk tanah yang akan beliau jadikan pesantren, dan 3 tahun terakhir beliau berpuasa untuk para santri. Tempat yang pertama kali beliau jadikan sebagai pondok pesantren terletak di Desa Bulak, kurang lebih setengah kilometer dari lokasi pondok pesantren Buntet yang sekarang. Atas petunjuk dan ridho Allah, lokasi pesantren berpindah ke Pandukuhan sebelah tenggara, yaitu di Blok Manis, Depok, Desa Mertapada Kulon. Dan berikut ini merupakan sumber benda atau bukti-bukti sebagai pengkuat sejarah Buntet pesantren Cirebon. Makam Mbah Mukoyim yang berada di Jalan Mbah Mukoyim, Gang Cenada No 35, Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid Agung Buntet pesantren Cirebon yang sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Sekolah-sekolah dan lembaga yayasan yang didirikan oleh keturunan Mbah Mukoyim. Makam Gajah Ngabung adalah makam para kiai-kiai keturun Mbah Mukoyim yang ikut serta memperjuangkan dan mempertahankan Buntet pesantren Cirebon. Yang terakhir adalah adanya 50 pondok pesantren yang telah berdiri di Buntet pesantren Cirebon. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah berdirinya Buntet pesantren Cirebon. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan pengucapan atau informasi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.